Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Manchester United menambah daftar beli bek muda di Januari mendatang. Manchester United akan saling sikut di bursa transfer pemain paruh kedua yang dibuka Januari tahun 2021 nanti. Kedua klub berminat kepada bek muda Brighton and Hove Albion, Ben White. Pemain 23 tahun itu tampil menawan bersama Brighton pada musim perdananya. White baru kembali ke Brighton setelah tampil memuaskan saat dipinjamkan ke Leeds United musim lalu. Kehebatan White membuatnya mulai dilirik banyak klub besar Eropa. Awalnya White dikaitkan dengan Liverpool yang membutuhkan bek baru usai cedera parah yang dialami Virgil van Dijk. Yang terbaru, Sky Sports melaporkan United dan Chelsea juga siap memanaskan perburuan White di bursa transfer Januari tahun 2021 nanti. Harga White tidak akan murah. Banyaknya klub yang berminat membuat Brighton akan jual mahal. Apalagi kontrak White masih panjang hingga akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Setan Merah memang sangat memerlukan kehadiran bek tengah baru pada bursa transfer mendatang. Pertahanan mereka sangat keropos. Harry Maguire perlu pendamping yang ideal. Kehadiran bek tengah baru sangat dibutuhkan United. Manajer Ole Gunnar Solskjaer gagal mendapatkan amunisi baru di jantung pertahanan pada bursa transfer musim panas lalu. Sebelum White, United sudah dikaitkan dengan beberapa bek ternama di Eropa. Mulai dari Sergio Ramos, Pau Torres, Dayot Upamecano, hingga Kalidou Koulibaly. Koulibaly yang paling mahal, harganya mencapai 80 juta euro. United kemungkinan akan mencari target yang bisa didapat di bawah 50 juta euro. Juan Mata menceritakan sosok Edinson Cavani selama di Manchester United. Gelandang Manchester United, Juan Mata mengaku sudah mendapat bocoran sebelum Edinson Cavani bergabung dengan timnya di bursa awal musim ini. Bocoran itu datang dari mantan pemain United yang kini membela PSG, Ander Herrera. Cavani bergabung dengan Setan Merah di bursa transfer awal musim ini dengan status bebas transfer. Bomber asal Uruguay itu muncul sebagai pahlawan kemenangan 3-2 atas Southampton dengan mencetak 2 gol akhir pekan lalu. Herrera, yang pernah bermain dengannya di PSG menelpon dan mengatakan, "Saya kira Cavani akan bergabung dengan Manchester United, jadi tunggu saja. Kamu akan lihat dia pemain yang sangat profesional dan kamu akan membantunya," kata Mata menirukan Herrera, seperti dilansir Manchester Evening News. Mata menambahkan, ia ikut membantu Cavani beradaptasi dengan United. Maklum saja, Cavani diketahui belum bisa berbahasa Inggris. Saya mencoba menjawab pertanyaannya soal klub atau ruang ganti. Saya bisa membantunya menerjemahkan ketika dia ingin berkomunikasi dengan orang-orang di klub ini, katanya. Lebih lanjut, Mata juga memuji rekan barunya itu. Menurut Mata, Cavani benar-benar sangat profesional. Cavani telah melakukan banyak hal di sepak bola dan dia sangat rendah hati. Menyenangkan memiliki dia bersama kami. Dia menularkan pengalamannya dan golnya, kata Mata. Setan Merah siapkan 854 miliar, United incar Camavinga untuk gantikan Paul Pogba. Manchester United sudah siap ditinggal Paul Pogba. Sebagai gantinya, mereka ingin mendatangkan Eduardo Camavinga dari Stade Rennes. Menurut laporan Sportskida, United sudah menyiapkan 45 juta pound sterling atau sekitar 854 miliar. Camavinga diyakini bisa menjadi bintang besar di masa depan nanti. Pemuda berusia 17 tahun itu memang sedang mencuri perhatian lewat bakatnya yang mengagumkan. Musim lalu Camavinga mengukir 36 penampilan dengan Rennes dan dia tercatat sebagai debutan termuda sepanjang sejarah klub. Camavinga bahkan pernah memperkuat timnas Prancis senior di laga UEFA National League. Dia berpeluang besar di bawah Didier Deschamps saat Les Bleus tampil di Euro 2020 mendatang. Jika ingin mendatangkannya, Setan Merah harus bergerak cepat. Sebab sang pemain juga diincar oleh Real Madrid. Selain Camavinga, Madrid juga dikaitkan dengan Pogba. Gelandang berusia 27 tahun itu sempat menyatakan keinginannya memperkuat Los Blancos dan bermain di bawah asuhan Zinedine Zidane. Zidane, kita semua sudah mendengarnya, beberapa hal sudah dikatakan.
Apa yang Anda ingin saya katakan? Ya, semua pemain ingin bermain untuk Real Madrid suatu hari nanti. Itu mimpi, termasuk mimpi buat saya. Kenapa tidak? Suatu saat nanti, kata Pogba kepada ESPN beberapa waktu lalu. Manchester United ditunggu jadwal super padat, Donny van de Beek siap kerja keras. Gelandang anyar Manchester United, Donny van de Beek angkat bicara mengenai jadwal padat Manchester United di bulan Desember tahun 2020. Ia mengaku sudah siap untuk bermain di jadwal yang super padat itu. Hingga bulan Desember ini, Manchester United aktif bermain di 3 kompetisi. Kompetisi-kompetisi tersebut adalah Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup. Efek samping dari keterlibatan setan merah di 3 kompetisi itu adalah mereka akan menjalani jadwal super padat. Setiap pekan mereka akan bermain setidaknya 2 pertandingan hingga akhir bulan ini. Van de Beek mengaku siap untuk bermain di jadwal yang padat ini. Saya merasa sangat baik jelang jadwal ini, ujar Van de Beek kepada United Review. Van de Beek mengaku tidak kaget dengan jadwal padat yang harus dijalani Manchester United di penghujung 2020 ini. Ia menilai ia sudah terbiasa dengan jadwal padat semenjak ia membela Ajax. Saat saya masih di Ajax, saya juga cukup sering bermain 3 kali dalam 1 minggu. Jadi saya tahu bahwa saya akan banyak bermain di sini. Van de Beek mengaku tidak keberatan dengan jadwal padat yang dihadapi United. Ia menilai bahwa kompetisi yang diikuti setan merah seperti Liga Champions justru menjadi motivasi ekstra bagi dirinya. Saya rasa malam Liga Champions adalah malam terbaik. Premier League juga adalah kompetisi terbesar dan juga luar biasa. Namun ada yang spesial di setiap pertandingan Liga Champions. Inilah mengapa kami menjadi seorang pesepak bola, karena kami hidup untuk malam spesial seperti ini, ujar Donny van de Beek. Rencana transfer Manchester United dan AC Milan dikhawatirkan ditunggangi permainan para agen. Manchester United beberapa waktu lalu dikabarkan ingin merekrut bintang AC Milan Hakan Calhanoglu. Klub raksasa Liga Inggris itu ingin memanfaatkan situasi kontrak Calhanoglu di tim Liga Italia tersebut. Bahkan, setan merah bersedia menawarkan Calhanoglu itu kontrak 5 tahun. Itu jika dia setuju pindah dari AC Milan untuk bergabung dengan mereka dengan status bebas transfer. Namun, sumber yang dekat dengan pemain internasional Turki itu menyangkal adanya negosiasi yang sebenarnya. Mereka tidak melihat akhir dari klaim United. Tapi, laporan yang berkembang selama beberapa minggu berikutnya, kesepakatan mereka sudah sangat dekat. Sementara itu, laporan dari Italia menyebut, Calhanoglu menginginkan gaji besar dalam pembaharuan kontraknya dengan AC Milan. Namun, diduga bahwa itu semua bisa jadi permainan agen, dengan upaya untuk memberi tekanan pada Rossoneri. Calcio Mercato sekarang justru mengabarkan pembicaraan pembaruan antara pemain bidikan United dan AC Milan telah berubah menjadi semacam permainan catur. Sebelumnya, dijelaskan bahwa ada lampu merah dalam negosiasi antara klub dan perwakilan Calhanoglu, karena ada perbedaan besar antara tuntutan dari sisi pemain dan apa yang siap ditawarkan Milan. Gordon Stipic, agen pemain, meminta 6 juta euro per tahun untuk kliennya. Sedangkan, satu-satunya tawaran kontrak yang diajukan Milan untuk saat ini adalah salah satu dari 3 juta euro per tahun plus bonus. Mereka kemudian menunjukkan bukti bahwa Calhanoglu memiliki pelamar di Liga Inggris, di mana mereka memasukkan nama United dalam daftar klub peminat, serta beberapa tim lain di Serie A. Manchester United kalah 1-3 dari Paris Saint-Germain, setan merah butuh hasil imbang saat menjamu RB Leipzig untuk lolos ke 16 besar. Manchester United harus menunda mimpi maju ke babak 16 besar Liga Champions setelah kalah 1-3 dari PSG dalam matchday kelima. Mengusung misi untuk bisa lolos, PSG langsung menggebrak pertahanan Manchester United. Hasilnya di menit ke-6, Neymar berhasil membobol gawang United yang dikawal David De Gea. Kekhawatiran manajer PSG Thomas Tuchel terhadap Rashford terbukti, Manchester United berhasil menyamakan kedudukan di menit 32 melalui Marcus Rashford. Pada babak kedua, Marquinhos berhasil membawa PSG unggul di menit 69. Neymar melengkapi pesta tim tamu dengan mencetak brace jelang akhir pertandingan. Manchester United dan PSG sama-sama mengantongi 9 poin usai pertandingan ini, namun PSG lebih unggul head to head.
Sementara itu di pertandingan lainnya di grup H, Istanbul Başakşehir kalah dari tim tamu RB Leipzig 3-4. Kemenangan ini membuat Leipzig mengantongi 9 poin sama dengan Manchester United dan PSG. Dengan hasil ini membuktikan grup H benar-benar menjadi grup neraka di Liga Champions musim ini. Hingga matchday kelima belum ada satu tim pun yang bisa memastikan lolos ke babak 16 besar. Tiga tim, Manchester United, PSG, dan RB Leipzig masih membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Manchester United pada pekan ke-6 bakal tandang ke markas Leipzig di Jerman. Dalam pertandingan pekan pertama Manchester United mampu mencukur Leipzig 5 gol tanpa balas. Namun itu bukan jaminan, melihat performa United yang angin-anginan, ditambah motivasi tuan rumah yang sedang tinggi. Hasil imbang nantinya cukup bagi Manchester United untuk bisa lolos, karena meskipun poinnya bakal sama dengan Leipzig, tapi Mu lebih unggul head to head. Sementara PSG hasil seri cukup bagi PSG untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Namun jika kalah dari Başakşehir, sementara Leipzig dan Manchester United imbang, maka PSG bakal tersingkir dan gagal lolos ke babak selanjutnya.